Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar ibu-ibu sore ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada hari ini di dalam ibadah persekutuan Pelkat PKP, pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini atas kasih setia Tuhan melalui pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami boleh dipersatukan melalui persekutuan Pelkat PKP pada sore hari ini. Di mana di dalamnya ya Tuhan, kami mau melandasi persekutuan kami dengan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon bimbingan Roh yang Kudus yang akan memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu yang kami akan baca pada sore hari ini. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada ibadah Pelkat PKP pada sore hari ini diambil dari Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya sebab itu laki-laki dan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan itu, atau perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ayat yang ke-12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain,
Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita disapa melalui Injil Matius. Penulis sinoptik ini memiliki tujuan tulisan yang diperuntukkan orang Yahudi dan Roma yang pada saat itu ingin mengenal Yesus dan segala rangkaian pelayanannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti tidak suka mendengar yang namanya kata cerai. Tetapi ada beberapa orang yang tidak dapat menolak atau menghindari dari kata tersebut karena keegoisan mereka. Perceraian adalah masalah klasik yang telah berlangsung sejak dahulu sampai sekarang. Pada masa lampau, alasan perceraian adalah seorang suami atau istri selingkuh atau melakukan perzinahan. Sedangkan di masa kini, alasan perceraian selalu dikaitkan dengan ketidakcocokan satu dengan yang lain atau karena adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, penulis Matius menyapa kita dengan begitu tegas bahwa Yesus sendiri tidak menghalalkan perceraian terjadi di dalam kehidupan keluarga Kristen. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di sini Yesus mengingatkan kaum Farisi bahwa perkawinan bukan kontrak sosial, melainkan memiliki unsur kerohanian yang diikat dalam kekudusan nama Tuhan. Ketika kita dipersatukan di dalam suatu pernikahan kudus di dalam gereja, kita berjanji untuk selalu setia kepada pasangan kita. Namun seiring dengan waktu yang kita lalui, terjadi persoalan-persoalan yang kita tidak dapat mengatasinya, lalu keluarlah kata cerai dari mulut kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena kedegilan hati manusia, perceraian seolah-olah diizinkan oleh Allah. Padahal tidak sama sekali. Tuhan mengizinkan perceraian. Sesuai dengan firman yang disampaikan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menanggapi kerumitan di dalam perkawinan, para murid Yesus menyarankan lebih baik selibat saja atau tidak kawin daripada kawin lalu bercerai. Persoalan seseorang memilih tidak menikah bukan perkara mudah. Banyak faktor lain yang menjadi sebab musabab. Jadi tidak bisa serta-merta kita melihat satu persoalan yang rumit dengan menarik kesimpulan yang dangkal.
Di sini harus ada hikmat Allah untuk dapat memahami hal tersebut. Tujuan Allah menciptakan manusia sepasang bukan untuk memiliki keturunan saja, tetapi juga menemukan belahan jiwanya. Dengan pasangannya, mereka dapat bertumbuh dalam kasih, keadilan, dan kebenaran Allah, menjadi keluarga yang kudus dan diperkenankan Allah, bersatu untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam segala keadaan. Ibu-ibu, mari kita bangun keharmonisan rumah tangga yang kita miliki dalam kuasa Tuhan, agar saat datang persoalan menerpa kehidupan rumah tangga kita, hubungan kita bersama pasangan tidaklah mudah goyah. Ibu-ibu, mari kita belajar untuk setia dalam panggilan kita, baik sebagai keluarga maupun dalam keyakinan kita. Mari kita akan menemukan kekuatan cinta sesungguhnya, karena hanya melalui panggilan kita sebagai keluarga maupun di dalam keyakinan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka kita akan menemukan kekuatan cinta yang sesungguhnya. Selamat berproses. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.